El Shinta News and Talk. Bagaimana Pak Ngasiman melihat kontemplasi politik yang saat ini sedang berkembang? Nah, kalau kita melihat isu yang berkembang dalam proses ini, kita harus juga dengan refleksi periode lalu ataupun tepatnya Pilpres 2019, di mana kita ketahui langsung ada apa saja dampak dan masifnya isu polarisasi yang ada di masyarakat. Kalau kita boleh itu bilang bahkan mengarah ke perpecahan. Sebetulnya indeks kerawanan ini seberapa besar bisa menggambarkan kondisi-kondisi yang ada pada saat pelaksanaan pemilu, Pak Ngasiman? Jadi indeks kerawanan ini kan sudah dilaporkan juga, terdapat di 5 provinsi yang kategori agak hot newsnya itu di 14,71% itu di daerah kerawanannya, di antaranya di Sulawesi Utara, di Papua, DKI, Yogyakarta, dan juga yang lainnya itu beberapa provinsi. Tentu kalau kita melihat pengalaman di DKI waktu 2017 pilkada itu kan, ini saya kira yang harus kita waspadai, di mana isu populisme yang selama ini dibawa oleh para elit yang dinarasikan ke publik untuk meyakinkan para pendukung kandidat masing-masing, akhirnya membawa sebuah politik identitas. Di sinilah saya kira yang harus kita waspadai bersama gitu. Itu artinya para elit politik perlu menahan diri dan mengingatkan lagi bagaimana, atau kita semua mengingat lagi bagaimana peristiwa polarisasi itu terjadi ya di 2 pemilu sebelumnya begitu, sehingga jangan sampai terjadi lagi di tahun 2024 nanti, begitu Pak Ngasiman? Oh iya, itu karena di era politik post-truth ini kan memang ketika psikologi masa itu para elitnya menyinggung apa ya, tidak melihat pada kontekstasi gagasan. Saya kira kalau kita melihat selama ini politik identitas dan juga populisme itu, politik populisme yang selama ini didengungkan oleh para elit itu kan memang faktor elit untuk mempengaruhi psikologi massa, di mana ketika elitnya ngomong ini, preferensi politik tertentu itulah yang akhirnya dijadikan panutan. Apa untungnya untuk para politisi ketika bersuara demikian? Tidakkah justru dalam tanda kutip akan mengorbankan masyarakatnya secara tidak langsung, masyarakat jadi tidak simpati misalnya? Dan di sinilah yang harus kita lihat, mereka meyakini bahwa preferensi politik tertentu, bahkan elit sendiri ketika sengaja menggiring opini itu supaya publik, terutama umat ini, ingin mengikuti apa yang menjadi pembicaraan dan omongan beliau gitu, Mas.